cita-cita, harapan, kepintaran yang sangat luar biasa, tapi tidak diberikan kesempatan itu membuat saya rada berjongkol ya kalau orang Jawa bilang gitu. Dari tadi saya dengarnya, ya jadinya saya lebih semangat untuk bisa memperjuangkan nanti. Doain semoga kedepannya kita anak-anak muda, saya juga masih muda soalnya. Apa itu dia sampaikan, tolong hapus orang-orang yang tidak berhak untuk mendapatkan beasiswa. Orang yang tidak berhak, karena sempat ada permasalahan, ada orang-orang yang tidak berhak. Tentang KJU dan sudah hadir bersama kami, bersama kita semua ini ada Nova ini sebagai korban, gitu ya. Ini juga sebagai korban kekejaman kebijakan terkait KJU. Yang kedua di sebelahnya ada Bang Widi, pasti semua banyak kenal. Bang Widi ini adalah salah satu anggota DPRD, ketua fraksi bisa fraksi di DPRD DKI Jakarta dan sudah terpilih lagi Bang. Tepuk tangan dulu dong. Jadi sudah mewakili DPRD. Ini kita aspirasinya. Nah ini selanjutnya Mas Garan dari Jakarta Bersama. Dan selanjutnya ada lebih dikenal lagi sama semuanya, Bang Nafarullah. Selamat malam. Dan Nafa juga adalah anggota Dewan Terpilih DPR RI. Jadi lengkapnya ada DPR RI. Maju terus. Nah, ini kita mau diskusi santai teman-teman, pengen mencari tahu sebenarnya ada masalah apa sih dan apa yang harus dikerjakan sekali ini. Jadi jangan kita hanya diskusi aja, tapi juga aspirasi itu disampaikan langsung mumpung ada Pak anggota DPRD di sini, Pak Budi di DKI Jakarta. Dan sebelumnya teman-teman panitia juga sudah mengundang dari fraksi PDIP, namun belum bisa hadir dari PDIP, dan juga sudah mengundang dari partai PSI, tapi juga belum bisa hadir karena dirasa sepertinya di DPRD yang lalu, di periode yang lalu rasanya partai ini yang paling kencang ya. Ya, tapi sekarang bisa dibilang pindah lagi, nggak ada suaranya Pak. Hilang juga ya. Jadi saya akan semoga nanti depan aspirasi ini kita pengen tahu seperti apa KJU yang seharusnya. Oke, sebelum nanti kita ke Pak Dewan, kami mau mendengar dulu kronologis tentang KJU ini, kenapa sampai akhirnya banyak ribuan teman-teman kita penerima KJU tiba-tiba tidak bisa menerima KJU karena berbagai. Mungkin kita mulai dari Nova dulu. Jangan memperkenalkan diri sekaligus menceritakan pengalamannya terkait dengan KJU. Mohon izin sebelumnya Bapak Ibu Dewan, Bapak Ibu sekalian semuanya. Mungkin di sini saya selaku salah satu mahasiswa terdampak juga dan juga ingin mewakili teman-teman saya yang saya rasa tuh mereka juga mungkin akan bahkan bukan akan, tapi memang merasakan hal-hal yang serupa. Dan poin-poin yang ingin saya sampaikan selaku perwakilan dari mereka adalah yang bahwasannya secara tiba-tiba dan secara mendadak saat ingin pendaftaran KJU kemarin di tanggal 4, bahkan kami baru mengetahuinya ketika kita mengecek data KJU kita pada web yang sudah diarahkan, tiba-tiba saja kami dan ribuan mahasiswa lainnya itu terdaftar atau terdata tidak layak dalam menerima KJU, seperti itu Bapak Ibu. Dan juga selanjutnya alasan kami kenapa kami bisa sampai terus menuntut hak kami adalah karena dari status kami yang tidak layak tersebut, kami tuh seperti diberikan status oleh dinas sosial bahwasanya kami berada pada posisi atau sekarang bisa disebut dengan desil yang mencukupi atau kami adalah warga-warga yang berkebutuhan khusus. Sementara di sini yang ingin saya tekankan adalah apakah kami yang memang berkekurangan ini harus memiliki tampilan yang memadai dahulu, harus memiliki tampilan yang benar-benar miris, lalu kami
mahasiswa yang terdaftar KJMU, yang sekarang ini yang bisa lanjut adalah 7.000 siswa saja, mahasiswa saja. Seperti itu sebelum adanya pembaharuan. Mungkin yang tadi kalau misalnya ibu dapat info terbaru ya, karena ini sebelumnya info yang saya terima seperti itu. Dan yang selanjutnya adalah setelah tadi terkait posisi kami yang menerima status seperti itu adalah kesiapan dari pemerintah dalam pelaksanaan pendaftaran KJMU ini secara mandiri atau secara online. Karena kami berpikir ketika kami mendaftar mandiri secara online, secara sendiri-sendiri gitu, masih banyaknya ditemukan gejala web atau bug pada web tersebut gitu, sehingga mohon maaf seperti tadi pagi juga saya sudah dioper dari kelurahan ke Dukcapil, dari Dukcapil ke dinas, ke PMK, bahkan masih belum menemukan solusi kenapa saya masih bisa belum mendaftar, baru di tahap mendaftar atau registrasi akun. Sementara kita kalau nggak bisa registrasi akun, kita nggak akan bisa yang namanya daftar KJMU. Itu sih yang saya sangat sayangkan, karena menurut kami waktu kita uji coba tahap pertama, web ini tuh masih terkesan belum siap, belum matang, karena masih banyak buku atau web yang memang belum ditangani dengan serius oleh pemerintah gitu. Seperti halnya kalau misalkan kita update info bahwasanya malam ini saja web dari PMK tersebut dinyatakan maintenance atau perbaikan. Dari situ aja kita sudah bisa melihat bahwasanya kesiapan web ini tuh belum ada gitu. Tapi kenapa udah harus di PMK ini belum siapnya web tersebut tuh, tapi udah harus digunakan pada kami. Mungkin dari saya seperti itu. Terima kasih. Siap, terima kasih Bapak. Jadi memang dari awal 19.000 penerima sekarang cuma 7.000. Ya. Jadi ada sekitar 12.000. Kurang lebih seperti itu ya. 12.000 anak yang akhirnya harus kehilangan kesempatan untuk sebenarnya. Dan memang di media sosial kayak gitu teman-teman ramai banget ya, bahwa keresahan mereka tuh sangat dirasakan sampai akhirnya ada yang foto kondisi rumahnya, mungkin sampai ini malah tidak mampu dan lain-lain. Dan ini memang menjadi permasalahan dan harus terjadi dari luar. Selanjutnya dari relawan bersama ada Gana Ramadan. Gana ini sering mengulik-ulik mencari informasi, mengkaji, meriset kira-kira apa sih yang jadi unik di sana. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak yang saya hormati, Bang Lipi, Bang Dharma, dan juga Bang Seni. Bapak, terima kasih sudah hadir Ibu Bapak semua. Pertama-tama saya ingin menyampaikan bahwa saya di awal itu sudah merasa tidak enak di sebelum pendaftaran KJMU ini, karena setiap 6 bulan sekali mahasiswa dan juga mungkin Ibu Bapak sebagai orang tua merasakan ketar-ketir. Kadang suka rasa itu ya Ibu Bapak ya. Anak kita nih atau kita nih di berikutnya bakal masuk apa enggak gitu, betul ya dia. Nah, saya belum merasa enak di awal Bang Bibi bahwa ada yang bakal berubah sebenarnya, dan ternyata benar di tanggal 4 Maret kita diinformasikan, baru banget diinformasikan bahwa pendaftaran KJMU tahap pertama tahun 2024 ini melalui website. Semenjak saat itu saya langsung mencari informasi, dan dari informasi yang dapat di sekolah saya diarahkan untuk ke imunisasi Mas, ke Pusdatin. Di situ adanya basis data sosial, jadi yang akan menentukan apakah kita tercantum di dalam BPKS atau tidak, sehingga kita layak atau tidak untuk menerima bantuan sosial biaya pendidikan. Dan ketika saya sampai di Pusdatin bersama dengan ibu-ibu orang tua wali mahasiswa yang lain, jawabannya diberikan oleh Pusdatin adalah penentuan desil itu bukan wewenang dari Pusdatin sebenarnya, bahwa mereka sudah mengajukan setiap nama dari kakak dan itu sudah dinyatakan layak untuk menerima bantuan, tapi ketika masuk ke proses validasi verifikasi tahap berikutnya itu sudah bukan wewenang dari Pusdatin ataupun Pemkab gitu. Jadi mereka tidak lakukan desil ini, karena ternyata setelah saya cari tahu juga, saya tanya-tanya ke beberapa orang juga, si
sistem DCA ini adalah sistem yang baru Bapak Ibu. Jadi baru diterapkan tanpa sosialisasi yang kalau saya boleh konfirmasi sebagai salah satu penerima tadi itu rasa saya baru sekarang kita tahu dari sini ya. Sebelum ini kan nggak tahu ada DCA. Saya yakin bahwa sosialisasi juga ya, tapi ketika saya sampai ke PM atau PM lain, karena itu saya dari siang sampai sore di PM atau PM itu saya melihat banyak hal. Saya bertemu dengan ibu bapak juga dari orang tua mahasiswa. Saya rasa kalau saya bukan nangis ibu bapak, karena saya melihat banyak sekali putusnya harapan di gedung PM atau PM itu. Iya, yang saya melihat di sini benar-benar adalah ketika masyarakat warga meminta pertanggungjawaban kejelasan transparansi atas haknya, tapi oleh instansi-instansi yang berwenang malah dipingpong. Instansi ini mengatakan yang sama, instansi ini mengatakan yang sama, jadi mereka sama-sama nggak tahu informasinya, nggak ada solusi, dan mereka cuma mengatakan ini dari atas sudah begini. Gitu. Berarti ini yang harus kita kawal di bawah semua. Ketika hari ini atau tadi sebelum ada maghrib ada terjadi perubahan data, maka kita harus berharap ke depan itu terjadi hal itu terjadi bukan hanya di tabrakan, tetapi memang sudah terjadi penyesuaian. Kan kalau kasusnya penyesuaian atau penganggaran yang tadi bisa memberikan sedikit angin segar untuk kita semua terjadinya karena ada desakan, ada tekanan dari kita, itu artinya tidak ada niat baik dari Pemprov DKI, tidak ada ikhtiar baik dari Pemprov DKI untuk memang memperbaiki data yang mereka memperbaiki yang mereka yang tertekan, bukan karena mereka memiliki kesadaran kita harus memperbaiki data ini. Itu yang kemudian harus kita kawal. Kemarin saya di PMKOP dari siang sampai sore saya melihat luar biasa putus harapannya luar biasa yang membawa semua ini. Saya menanyakan hal yang sama, instrumen pertanyaan yang sama tawaran di PMKOP supaya dapat data yang seimbang. Ternyata jawaban dari PMKOP juga sama bahwa mereka tidak, bahkan mereka pun lalu data untuk input kowek itu sekitar hari Jumat atau hari Sabtunya sebelum pada akhirnya bisa diakses oleh mahasiswa di hari Senin itu untuk mengisi itu semua. Dan ya alhamdulillah kalau sudah ada kabar segera yang kita terima tadi, tapi pesannya di sini Bapak semua kita tetap harus kawal seperti yang Yesus sudah katakan bahwa jangan sampai ini perbaikan ini terjadi karena kita mendesak, karena kita menekan. Tapi memang kita harus sering-sering banyak mengingatkan Pak PJ kita yang terhormat sebagai beliau tidak terlalu konyol-konyol seperti tadi. Saya kira itu sementara bangsa ini untuk pemati. Terima kasih. Ya, terima kasih Sugana. Jadi mudah-mudahan pertemuan hari ini akan direkam Bapak Ibu. Izin dari nanti akan diisi waktu itu dan supaya bisa di daerah lain. Karena sekarang kalau kaji itu tersebar di Indonesia, karena kuliahnya tidak hanya di Jakarta juga di luar sana. 119 universitas. 119 universitas juga di seluruh Indonesia. Nah ini biar teman-teman juga menyaksikan. Nah, mudah-mudahan juga sih bisa didengar atau bisa sampai ke balai kota. Pak PJ juga bisa mendengar aspirasi ini dan semoga Pak PJ sudah bangun ya. Dan agak ini memang kita juga sekarang masih belum tahu alasannya seperti apa sehingga dikurangi, karena kalau kita kurang uang tidak juga, karena di waktu yang sama Pak PJ sudah merenovasi rumah dinasnya 2,9 M dan baru juga menganggarkan baju dinasnya 3 miliar. Jadi ini memang jadi agak miris ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi catatan kita semua dan bisa menjadi solusi buat yang lain di depannya setelahnya. Oke, sebelum saya masuk ke tanya jawab nantinya, mohon kiranya bagaimana Pak Anggota Dewan, Pak Widian Jero. Siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu semua, teman-teman dari Relawan Maju Bersama. Pertama, perkenalkan saya Widi, anggota DPRD DKI Jakarta dari 2019 sampai 2024, dan alhamdulillah di periode ini terpilih kembali untuk periode kedua, dan saya di Jakarta Selatan. Sekarang saya menjabat menjadi ketua fraksi Partai Nasdem di DPRD DKI di Komisi C yang berbidang tentang pajak dan aset.
Saya memang tidak membidangi komisi pendidikan, tetapi secara pribadi saya sangat concern di bidang pendidikan. Saya sangat peduli. Saya percaya bahwasanya pendidikan ini adalah sesuatu yang sangat vital, yang perlu pemerintah terlibat aktif dan memfasilitasi rakyatnya agar keluar dari permasalahan-permasalahan di kebudayaan. Kenapa saya berpikir seperti itu? Saya sebenarnya terinspire dengan tokoh nasional kita, yaitu Bapak Anies Baswedan. Dia selalu mengatakan kepada saya bahwasanya pendidikan itu adalah investasi. Kita negara ini berinvestasi pada pendidikan. Agar apa? Nanti orang yang diinvestasikan itu bisa ke depan menjadi sesuatu yang return membantu negaranya. Jadi kalau misalnya investasi itu dihentikan, berarti kita sudah tahu outcome-nya seperti apa ke depan ini. Investasi di pendidikan berarti outcome-nya nanti orang-orang yang diharapkan return kembali untuk membangun kampungnya, membangun desanya, membangun kotanya, itu akan relatif sedikit. Hari ini permasalahan KJS. Saya masih ingat sekali apa yang disampaikan dalam satu debat Pilpres kemarin, visi misi Bapak Anies Baswedan ketika berbicara tentang pendidikan dalam debat sesi pendidikan, di mana dia ingin menambah, bukan mengurangi, menambah beasiswa di dunia pendidikan Di kelas menengah. di kelas pendidikan, yaitu sandwich people, di mana tadinya orang-orang yang rentan tadi, kelompok rentan tadi, kan kita sekarang di negara ini fokus pada orang-orang yang miskin. Tapi beliau ingin menambahkan ke kelompok yang rentan, sandwich people, yang kalau misalnya ada sesuatu hal yang kira-kira membuat dia cracking, dia bisa jatuh ke bawah, dia bisa jadi miskin. Contohnya misalnya masalah kesehatan, ketika dia sakit tanpa adanya fasilitas atau pembiayaan dari pemerintah, ketika dia sakit, dia bisa ditanya dari kelompok menengah, dia bisa jadi miskin. Itu juga kepada orang-orang misalnya yang bergaji UMR. Kita adalah kelompok menengah, dibilang miskin tidak. Tapi bila mana nanti misalnya contoh ada yang sakit, ada sekolah, biaya pendidikan, itu bisa membuat dia menjadi kesulitan untuk biaya itu. Ini yang menjadi kenapa saya kemarin ketika Pak Anies dalam visi misi seperti itu, saya benar-benar ngerasa karena hidup saya pun punya background story ya seperti itu, bukan orang-orang yang kaya betul, tapi orang yang biasa-biasa saja. Dibilang miskin ya masih ada, bisa makan. Tapi dibilang berlebihan tidak juga. Tapi orang-orang yang menengah ini yang tidak pernah tersentuh oleh pemerintah, dibiarkan jalan sendiri. Nah, yang menjadi lebih miris lagi, ketika Bapak Anies Baswedan berpikir tentang kelompok menengah, tapi nyata-nyata di depan mata kita, pemerintah hari ini untuk kelompok yang memang sulit dan memang membutuhkan saja malah dikurangi, dihapus. Ini kan semacam memutus harapan. Kalau bagi saya, hidup ini pastilah sulit, tetapi yang membuat itu jadi sulit adalah harapan. Ketika ada suatu harapan, kita punya satu tujuan yang kita mencapai, walaupun kita belum tentu bisa mencapai tujuan itu. Itu filosofi hidup saya. Jadi dalam kasus Nova ya, dan kawan-kawan, kalau kami dari fraksi Nasdem, karena kami mendengar sekali bahwa permasalahan ini menjadi permasalahan yang paling vital, kita sangat amat siap dan ready untuk berbuat apa saja yang bisa kita lakukan sebagai lembaga politik untuk bisa menekan pemerintah agar bisa memberikan haknya kembali. Ini mengembalikan hak, bukan menciptakan yang baru, tapi mengembalikan hak yang memang sudah harusnya diberikan malah dihilangkan. Itu mungkin sedikit kata dari saya, dan saya ingin berterima kasih kepada sahabat saya Kakak Napa Urba yang baru saja datang dari Jawa Tengah, bela-belain untuk bisa ikut mendengar teman-teman di sini, karena besok beliau ketika menjadi anggota DPR, beliau akan ada di Komisi 10 yaitu Komisi Pendidikan. Jadi mungkin beliau tidak bisa banyak memberikan masukan lagi kan masalah di Jakarta, tapi beliau mempunyai sangat simpati dan empati pada teman-teman semua, dan bila mana nanti belum menjadi anggota DPR, pastinya nanti kita akan minta beliau untuk bantu kita di Jakarta, misalnya contoh PIP dan lain-lain untuk bisa dibantu masyarakat Jakarta. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Luar biasa dan informasi sudah lebih kerjanya berbeda. Insya Allah.
langsung dapat posisi wakil ketua DPRD. Semoga dengan begini, karena yang hadir hari ini, yang berani hadir hari ini hanya dari Nasdem dari Bang Bibi, mudah-mudahan ini bisa menjadi sinyal baik untuk kita ke depan bahwa anggota Dewan kita diisi orang-orang baik dan berani bisa bertemu langsung dengan konstituen dan menghadapi permasalahan, bukan lari dari permasalahan ini. Karena banyak yang nggak mau pusing, nggak mau repot, nggak mau lihat masalah, tapi justru dia mau hadir dan menyelesaikan masalah. Nah, sebelum ke Mbak Nafa, kita mau dengar dulu dari teman kita dari Narmuda. Minta tolong dijelaskan tentang kajian ini. Oke, ya, terima kasih Bang Seni telah memberi kesempatan untuk bicara kepada saya. Oke, izin perkenalkan diri Ibu dan yang terhormat Bang Didi dan Kanafa. Perkenalkan saya Rabli dari Jakarta. Jadi Narmuda Jakarta itu adalah wadah atau organisasi yang mewadahi tentang soal KJMU di lingkup kampus. Jadi di setiap kampus itu awalnya dicipta oleh Bapak Anies Rashid Baswedan di tahun 2019, di mana wadah ini untuk mewadahi supaya anak-anak KJMU ini sama seperti beasiswa Mata Garuda, yaitu beasiswa S2-nya KJMU gitu ya. Tahu. Jadi ya KJMU ini biar bisa terstruktur, jadi selalu dipantau lah gitu. Tapi karena COVID 2020 sedikit renggang sampai di 2021. Namun di 2022 kita kembali adanya kasus seperti ini. Sebenarnya kejadian ini itu kejadian kedua kali. Di tahun 2022 akhir itu sudah terjadi kasus ini, makanya Narmuda kembali hadir lagi nih. Sebenarnya Narmuda itu tidak mati, tapi sedikit terpospone karena tidak ada anggota. Karena kan tahu sendiri ya bapak-bapak ibu-ibu, ketika zaman COVID mahasiswa ini jadi serba sendiri gitu kan. Sementara udah ada yang mewadahi tapi nggak ada yang mau masuk gitu. Beberapa orang yang masih aktif, salah satunya saya juga termasuk baru di Narmuda ini. Jadi Narmuda ini terbagi dari Narmuda kampus sama Narmuda pusat. Nah, Narmuda pusat ini yang masih namanya Narmuda Jakarta, yang mewadahi setiap kampus-kampus di perguruan tinggi negeri dan swasta. Jadi semua pusatnya waktu zaman Bapak Anies itu masih dipegang sama kita gitu. Tapi karena ada sedikit miskomunikasi ketika COVID, itu sedikit membuat bubar jalan lah. Tapi alhamdulillah sekarang kita masih mewadahi lagi ketika di zaman yang 2024 ini terjadi seperti ini lagi, kita langsung mewadahi aspirasi teman-teman. Itu sih Bang Seni untuk Narmuda. Siap. Jadi terkait permasalahan KJMU ini bukan yang pertama kalinya. Betul. Kedua kalinya. Jadi yang pertama kali tahun 2002 akhir itu apa yang terjadi? Di 2022 itu kejadiannya hampir seperti sama seperti kayak gini. Salah satunya saya yang terdampak di situ. Ketika itu saya dari UNJ itu terdampak ketika pas lihat kok ini tiba-tiba tidak layak seperti itu kan. Setelah dilihat, dicek, itu dibilang bahwasanya ada beberapa contoh seperti yang dibilang orang tuanya PNS lah, orang tuanya anggota polisi dan lain-lain. Habis itu ditambah yang punya mobil, ada juga yang NJOP dibilang 1M. Kalau sekarang kan kayaknya seperti lebih ke tekstil ya. Waktu itu malah masih rancu banget, nggak gimana rancunya ketika tidak disebut desil berapa itu masih bilang ini masih ini di keterangan pas kita cek di insos, wah kamu punya mobil nih bro, punya mobil dari mana, bisa dapat statement dari mana gitu kan. Akhirnya disurat lagi lah ke dinas-dinas terkait seperti waktu itu ya Bapak Nas juga dan Bapeda gitu. Tapi belum terlalu signifikan, nggak seperti sekarang. Kalau sekarang kan lebih masalahnya kayak lebih ke jurus kayak desil berapa. Tapi waktu itu J-Sos masih
menaungi. Tapi kalau untuk sekarang yang saya lihat kasusnya bukan dinsos sebenarnya tidak bukan tidak menaungi ya, malah belum kejelasannya gitu. Makanya saya melihat pas lihat kasus ini, oh ini sebenarnya sama gitu, cuman mungkin belum ada kejelasan dari P4OP. Oh iya, dan ditambah juga untuk website ini sebenarnya udah diberitahu oleh P4OP. Jadi sebenarnya Narang Muda Jakarta ini, Narang Muda Pusat ini sudah diberitahu sama P4OP bahwasanya kita kedepannya bakal ada pemakaian website ini supaya tidak sekolah lagi dan mempermudah mahasiswa, ibaratnya mahasiswa yang ada di Jawa Tengah, Jawa Timur, untuk mempermudah dia melakukan daftar ulang. Karena kan kalau kita tahu sendiri, khususnya kalau daftar ulang ke sekolah itu kadang mahasiswa kan liburnya beda-beda ya. Ada yang 1 bulan, ada yang 2 bulan, ada bervariasi gitu. Sedangkan jika kalau pakai website ini, yang saya pernah dengar dari teman saya itu, jadi mempermudah mahasiswa, tapi mungkin yang sekarang masih ngedown gitu ya, masih dalam tahap maintenance, jadi agak sedikit booming gitu. Sebenarnya pas saya lihat masalah kayak ini sebenarnya belum terlalu besar, tapi mungkin karena orang-orang baru pada melek gitu ya, kita aja sih bang. Siap, thank you bang. Di teman-teman sendiri banyak yang terdampak di sana. Iya. Berapa persen? Kalau pusat sih 50%. 50%. Ya. Oke, thank you Raki. Selanjutnya kita mau dengar pendapat dari Ibu calon anggota Dewan DPR RI Komisi 10 Bidang Pendidikan. Mohon silakan berlaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih banyak. Luar biasa sekali ya. Saya baru datang, terus tiba-tiba langsung dihadapkan dengan situasi di mana nanti ke depannya memang saya akan mengambil Komisi 10, yaitu pariwisata, kesenian, budayaan dan pendidikan dan juga olahraga. Dan tiba-tiba hari ini saya mendengar banyak sekali hal-hal yang terjadi di bidang pendidikan yang seperti tadi Mbak Nova tadi utarakan, di mana itu tadi sempat menyita pemikiran saya bahwa ternyata hal seperti itu sedang terjadi sekarang ini, bahkan sempat viral ya di mana-mana. Jadi memang kondisi ini perlu sekali untuk diperhatikan ya Mbak. Jadi saya tuh tadi langsung pengen buru-buru bisa kerja, langsung memperjuangkan gimana caranya supaya apa yang menjadi mahasiswa ini yang memang mempunyai kerinduan untuk sekolah, di mana mereka ingin lebih maju lagi pendidikannya, kok malah tidak ada support yang benar-benar didukung sama pemerintah. Dan itu membuat saya benar-benar, wah kok bisa seperti ini. Sementara mungkin anggaran itu ada, bukan mungkin lagi ada, tapi yang tadinya harusnya ada berapa, 17.000, tapi diterimanya hanya 7.000. Terimanya 19.000. 19.000. Terus tiba-tiba dipotong jadi 7.000. Nah itu gimana tuh ceritanya bisa Sisa 12-nya buat apa itu? Nah itu dia. Nah bagusnya saya sebagai seorang public figure ya kan, mungkin biar tambah viral aja nanti kalau kita langsung ya kan, langsung ngomong aja gimana uangnya gitu kan, mana anggarannya, kok bisa dari 19.000 tinggal 7.000, sisanya mana gitu ya kan. Totalnya masuk 3 triliun. 3 triliun jadinya. Sekarang atau saya potong jadi berapa? Tapi ya. Tadi saya baca total cuma berapa, 180 miliar. Dari jadinya. 310 miliar. Ini yang izin masuk yang dari pikiran kami itu adalah ketika dari pihak Bapak PJ Gubernur itu sempat ada omongan bahwasanya APBD Jakarta nih nggak mencukupi untuk pendidikan, padahal untuk APBD kita Jakarta aja itu udah sampai 80 triliun loh Mbak. Maksudnya pada saat sebelumnya aja APBD itu cukup untuk menghidupi 19.000 penerima KJU bahkan KJP. Tapi
logika di PJ sekarang, dan 80 triliun itu tidak cukup untuk menutupi dana pendidikan. Nah, ini salah satu hal yang saya benar-benar tidak bisa terima juga gitu. Kenapa? Karena di luar negeri sana mereka bisa bebas kuliah, ya kan, mengejar mimpinya, berpendidikan setinggi mungkin. Kenapa di Indonesia bisa sesulit ini? Padahal mungkin banyak sekali anak-anak muda yang mempunyai mimpi yang begitu besar, anak-anak muda yang mempunyai cita-cita, harapan, kepintaran yang sangat luar biasa, tapi tidak diberikan kesempatan itu. Itu membuat saya rada berjongkol ya kalau orang Jawa bilang gitu. Dari tadi saya dengarnya, ya jadinya saya lebih semangat untuk bisa memperjuangkan nanti. Doain semoga kedepannya saya kita anak-anak muda, saya juga masih muda soalnya. Kedepannya seperti itu. Dan Mas Didi ini selain sahabat saya, juga mentor saya yang sangat luar biasa. Dia selalu memaksa saya untuk terus belajar dan terus belajar. Makanya saya benar-benar sangat bersyukur sekali didampingi oleh beliau dan ada di acara ini bersama teman-teman semuanya, supaya itu juga mendorong dan memacu kita untuk bisa menjadi harapan buat anak-anak muda semuanya yang ada di sini. Ya, doakan aja Bang. Terima kasih. Mas Didi mau diterusin? Iya, ini permasalahan pertama kan data ya. Data tuh, masalah data ini nggak hanya di pemilu aja ya. Ada data Sirekap kacau, sekarang data Sirekap juga kacau. Dibikin kacau Pak. Oke lah, dulu kan memang udah jelas ya. Pelakunya siapa ini? Pelakunya juga secara lama kita lebih jelas juga siapa ini. Jadi kami mungkin pasti, tapi seperti Gana bilang sudah ada mau perbaikan. Iya. Pada waktu tadi ada beberapa penggaguan terkait desio, jadi tadi sudah diterapkan ya desio dari Google. Karena kemarin maaf saya bicara, saya ke P4OP, anak saya itu maaf ya saya kan. Jadi waktu pertama anak saya mendapatkan KJU itu, kan biasa kita ada proses yang namanya survei dari pihak Dinsos ya. Nah kita di survei itu dia mengetahui kondisi orang tua, pekerjaannya, rumahnya, yang akan dilihat dari mulai struktur bangunannya, layak atau tidak layaknya. Di situ baru kita setelah itu baru dapat yang namanya kategori terverifikasi, kita terdaftar dan mendapatkan namanya data dari TKS kita terdaftar. Pada saat yang pakai link kemarin, saya sempat kaget. Anak saya bilang, "Mah, ngabarin KJU aku diputus." Karena apa? Saya pertanyakan, kenapa nggak ada kejelasan, Mah? Belum ada. Semua teman-teman pun juga pada kacau di kampus, gitu. Oke. Hari itu juga Pak, saya datang ke P4OP. Saya bawa hasil screenshot anak saya yang link terbarunya. Itu kenapa anak saya tidak layak? Nah, jawaban dari P4OP dia bilang, "Ibu desil berapa?" Loh, kok sekarang pakai sistemnya desil? Setahu saya kalau anak saya sudah terdaftar di DTKS dan dalam proses masih terdaftar, ya kan? Itu seharusnya masih ada. Ini karena apa? Dan saya ini yang nggak ada desilnya Pak. Kata orang P4OP, "Ibu kalau misalkan desilnya 1 sampai 4, pihak kami dari P4OP akan bisa bantu. Tapi kalau desil ibu lebih 5 sampai 10, mohon maaf ibu tidak bisa kita bantu." Nah, saya coba digabungkan waktu hasilnya itu untuk yang masing-masing yang desilnya 5 sampai 10, ya kan? Itu pun nggak ada jawaban Pak. Desil itu berdasarkan apa? Nggak ada jawaban dari P4OP. Nggak ada survei. Saya datang ke kelurahan saya masing-masing, bahkan saya minta surat pengantar dari RW untuk saya bisa mengetahui desil itu apa di Dinsos. Dinsos pun balik bertanya, desil itu apa? Nah, saya itu diinfom, Pak, 2 hari itu saya jalan sana jalan sini, hujan saya lakonin loh Pak, untuk tahu itu desil apa. Karena data DTKS anak saya itu masih terdaftar.
Dia saya tahu desil saya bilang begitu, nggak ada solusi. Nah itu makanya saya sampai sempatkan dan saya berani saya kontak saya, tolong ada info apa-apa saya mau ikut. Nah akhirnya saya ada kesempatan ini, saya gabunglah, saya mewakili karena anak saya kuliah di UIN Salatiga yang tidak bisa dapat hadir. Saya mau merangkul anak-anak yang tidak mendapatkan haknya, karena saya sebagai orang tua Pak yang benar-benar saya kemarin tidak ada pencarian sejak saya dapat PHK COVID kemarin. Saya berharap dengan adanya bantuan KJMU memudahkan atau bisa memfasilitasi anak saya untuk menggapai cita-cita dan impiannya Pak. Itu aja gitu. Kalau saya mampu, saya nggak mungkin sampai kurus seperti ini gitu Pak. Gitu aja. Terima kasih Pak. Kalau mampu hampir kurus. Lurus. Oh, lurus. Saya mampu untuk pendidikan kuliah ya Pak. Saya nggak sampai seperti ini. Kalau untuk makan aja cukup gitu. Tapi untuk biaya pendidikan yang saya kejar saat ini karena ada hak anak-anak Indonesia yang harus maju. Itu aja sih Pak buat saya. Terima kasih Pak. Ya, kita buka nanti setelah ini kita buka pertanyaannya. Nanti sedikit tadi karena mau menambah sebelum kita lempar ke sebelum itu kan yang pertama adalah pikiran saya ketika pemerintah ini siap dalam hal konteks pertama tadi masalah website. Jadi sistemnya belum siap. Terus juga mengkategorize tentang itu juga tidak jelas, tidak transparan. Jadi gini, dalam konteks variabel-variabel kerjanya ketika pemerintah gagal mempersiapkan semua, harusnya dia kembalikan dulu. Dia kembalikan dulu semua. Dia kembalikan dulu haknya semua sampai memang pemerintah benar-benar siap. Jadi di sini kan akhirnya tidak ada korban, ya kan? Saya paham konteks ini yang mau dilakukan pemerintah adalah ketika sempat kemarin di DPRD DKI Jakarta, ketua DPRD DKI Jakarta yang hari ini tidak terpilih kembali, ya kan? Sempat dalam rapat itu dia sampaikan tolong hapus orang-orang yang tidak berhak untuk mendapatkan beasiswa. Orang yang tidak berhak, karena sempat ada permasalahan, ada orang-orang yang tidak berhak itu mendapatkan beasiswa. Ini konteks permasalahan itu. Ini sempat ramai di DPRD seperti itu. Ketika itu ada reaksi dari pemerintah untuk membuat kategori-kategori orang yang benar-benar berhak itu seperti itu. Tetapi kebijakan itu menurut saya prematur. Harusnya kebijakan itu harus lewat tahapan sosialisasi sampai dengan masyarakatnya itu benar-benar paham. Hari ini mungkin bahasa desa ini mungkin kita aja paham. Kita yang tahu, mungkin orang tua murid, anak yang selalu penerima beasiswa KJMU dan yang lain mungkin nggak tahu apa itu ya. Banyak orang tua yang nggak paham. Apalagi suruh sekarang menggunakan website. Ya website-nya maintenance. Bayangkan, website-nya aja udah kayak si rekap KPU gitu. Jadi itu dipaksa kita dan ini yang saya pelajari dari seorang Anies Baswedan. Anies ini kebijakannya luar biasa. Tentang beasiswa ini, dia lebih berpikir yang saya paham ya. Lebih baik ada orang yang tidak berhak ini dapat dibandingkan orang yang benar berhak itu bisa tidak dapat. Paham maksud saya? Ketika ada satu orang-orang yang benar-benar berhak kehilangan bantuan dari pemerintah, efeknya itu bakal kehidupan dia hancur. Iya betul Pak. Nah, tapi dalam konteks bila mana pemerintah nggak siap ya, makanya itu tugas dari pemerintah itu mempersiapkan segala macam itu sampai itu benar-benar ini barulah dia jalan. Oh, ini orang yang berhak seperti ini. Nah, akhirnya kan ada nova-nova yang lain tersebar. Ini kan akhirnya banyak. Akhirnya pertama public trust terhadap pemerintah ini jatuh, hancur ini. Baik dari eksekutif maupun anggota DPR juga kena, partai politik juga kena. Masyarakat melihat ini orang kemarin di pemilu coblos sana coblos ini segala macam ya kan. Buat apa lu jadi anggota perwakilan wakil rakyat kalau hari ini di depan mata kita semua ada orang-orang yang
terzolimi seperti ini diam saja kan seperti itu. Itu seperti itu. Itulah mungkin tambahan kakak saya ini ya. Mungkin bisa ada pengayaan dari teman-teman yang lain. Terima kasih. Ya, ini menambahkan Ibu Bapak, intinya Desio ini menyatakan dan Ibu Bapak kita perlu khawatirkan sedikit bahwa selama fenomena ini terjadi, saya mendapat beberapa respon bahwa seperti yang tadi Bang Willy sampaikan, di pemerintah mungkin di Pemprov sedang ada penyusunan anggaran penyesuaian, tetapi dengan kategori atau klasifikasi yang tidak jelas. Nah, berkembang asumsi di luar bahwa tujuannya ini untuk agar penerima bantuan tepat sasaran. Tetapi yang menjadi problem dalam fenomena hari ini adalah tujuan untuk tepat sasarannya itu tidak didasarkan pada seleksi yang jelas. Saya mendapat banyak laporan, banyak kiriman bahwa ada yang tadi seperti Mas ini sudah sampaikan, rumahnya cuma sepetak, tiba-tiba dibatalkan. Ada yang kondisi orang tuanya sakit, terus dibatalkan. Ada yang orang tuanya sudah meninggal, ibunya tidak bisa bekerja, tiba-tiba dibatalkan. Ini kan artinya ada seleksi yang klasifikasinya yang kurang jelas, juga kurang transparan prosesnya. Itu makanya tidak boleh Ibu Bapak kita semua juga baru tahu kan tentang desio ini gitu. Jadi ada asumsi, ada pikiran di luar yang berkembang bahwa apa yang terjadi hari itu dianggap baik karena gunanya untuk supaya tepat sasaran. Tetapi kita bisa kembalikan baiknya gimana? Ternyata pada dasarnya ibu tadi sudah sampaikan bahwa biasanya ada orang dinas yang ngecek rumah kita, ngecek ada kita ini ujuk-ujuk tanpa survei, tanpa melihat keadaan real si penerima ini. Kalau langsung diputuskan desionya sekian dan batal seketika jadi penerima. Padahal status di Dinsos, di DKS melalui Dinsos kita layak sebagai penerima, ditetapkan gitu. Dan itu sudah proses sudah berlangsung sejak lama. Karena baru hari ini dia dihadapkan dan Ibu Bapak medisnya, teman-teman saya beberapa dia sudah di tingkat akhir. Mereka terpaksa harus berpikir ulang bagaimana saya bisa menyelesaikan disertasi saya, bagaimana saya bisa menuntaskan skripsi saya. Ini yang hari ini terjadi Bu Bapak. Jadi jangan sampai asumsi di luar sana bahwa oh ini baik untuk kita memperbaiki supaya tepat sasaran. Yang tadi Bang Willy sampaikan kutipan dari Pak Ismail itu bahwa lebih baik ada 1-2 penerima yang memang dirasa cukup atau kelas menengah. Banyak yang seharusnya itu tidak seperti hari ini gitu ya. Jadi memang jadi sebenarnya koalisi datang dari masa depan. Jadi banyak yang sudah beliau sampaikan hari ini terbukti terjadi. Dan kita juga jadi dapat beliau bilang ngomong-ngomong tuh. Jadi Ibu Bapak ini yang ingin saya tambahkan bahwa jika memang tujuannya ingin tepat sasaran, maka seharusnya proses validasinya itu terjadi juga secara transparan. Dan kita harus pastikan, harus kawal jangan sampai asumsi lain ini terus berkembang. Jadi itu bagian yang saya berikan. Terima kasih.